Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih membahas tentang zakat fitrah. Kita telah sampai kepada qala fil bahri, telah berkata pengarang kitab Bahar di dalam kitab Baharnya. Lau ghaba, seandainya pergi, azauju, suami, fali zaujati, maka boleh bagi istri iqtiratu nafaqatiha, berhutang untuk nafkahnya, lidarurah, karena darurat. Seandainya suami pergi tanpa meninggalkan nafkah, maka bagi istri dia ini boleh berhutang untuk nafkahnya. Karena apa? Karena darurat. La fitratiha, tidak boleh berhutang untuk bayar zakat fitrahnya, tapi dia nggak boleh berhutang untuk bayar zakat fitrahnya. Kenapa? Li'annahu, karena suami itu al-mutalabu, dialah orang yang dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah istri. Wakadha, begitu juga sama seperti istri boleh berhutang untuk nafkahnya ba'duhu, sebagian orang yang ghaib, al-muhtaju, yang butuh. Jadi boleh bagi istri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan dia enggak ditinggali nafkah sama sekali, dia boleh berhutang untuk nafkahnya. Tetapi istri tadi enggak boleh berhutang untuk bayar zakat fitrahnya, karena yang dituntut bayar zakat fitrah itu adalah suaminya. Begitu juga boleh berhutang apabila sebagian keluarganya itu ada yang ghaib, ada yang pergi. Misalnya anak-anaknya itu ditinggal pergi oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Sudah lama enggak pulang-pulang. Maka anak-anak tadi itu boleh berhutang untuk keperluan nafkahnya. Tetapi dia enggak boleh berhutang untuk zakat fitrahnya. Wa tajibul fitratu, dan wajib bayar zakat fitrah alaman marra, atas orang yang telah lewat penyebutannya, yaitu orang yang merdeka, yang muslim. Aman dari orang dzukira, yang telah disebutkan, yaitu setiap muslim yang wajib dia nafkahi. Nah, hal itu infadula, jika lebih makanannya tadi, makanan pokok tadi itu jika lebih anquti mamunin, dari bahan makanan pokok mamunin lahu, yaitu orang yang dia nafkahi, talzamuhu, yang wajib baginya, mu'natuhu, menafkahinya, membiayainya. Nah, zakat fitrah tadi wajib dia keluarkan min nafsihi, dari dirinya sendiri, wa ghairihi, dan dari selainnya. Yauma idin, pada hari raya, wa lailatahu, dan pada malam hari raya. Wa an malbasi, dan lebih dari pakaiannya, wa maskanin, dan dari rumahnya, tempat tinggalnya, wa khadimin, dan pelayan, yahtaju, yang butuh, ilaihima, kepada pelayan dan maskan tadi, huwa, dia yang butuh, au mamunuhu, atau yang butuh adalah orang yang dia biayai. Jadi intinya seorang itu wajib bayar zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkahi. Wajibnya tadi apabila dia memiliki kelebihan makanan yang dia makan dan keluarganya pada hari raya dan malam hari raya, dan sudah lebih dari pakaian, kemudian rumah dan tempat tinggalnya dan pelayannya yang dia butuhkan. Tetapi kalau orang tadi itu hanya memiliki makanan yang hanya cukup dia makan dan hanya cukup dimakan oleh keluarganya pada hari raya dan malam hari raya, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah.
karena tidak ada kelebihan. Wa andainin, dan harus lebih dari hutangnya. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi walaupun dia punya uang, tetapi kalau uangnya itu hanya cukup untuk bayar hutang, maka dia tidak wajib zakat. Khilafan lil majmu', berbeda dengan keterangan yang ada di dalam kitab majmu'. Walau muajjalan, walaupun hutangnya tadi itu adalah bertempo. Wa in radhiya, dan meskipun radhiya ridho, sahibuhu orang yang ngutangi tadi ridho bitakhir, dengan diakhirkan, tetap tidak wajib bayar zakat. Nah, yang lebih tadi itu adalah ma yukhrijuhu fiha, apa-apa yang dia keluarkan fiha, di dalam zakat fitrah. Wahia, adapun zakat fitrah itu adalah so'un. Wahia ay zakatul fitr itu adalah so'un, satu so'. Jadi zakat fitrah itu ukurannya adalah satu so'. Wahua, adapun satu so' itu adalah arba'atu amdad, yaitu 4 mud. Jadi satu so' itu adalah 4 mud. Wal mud, dan sementara satu mud itu adalah ritlun, ini ukuran zaman dulu. Ritlun 1 kati, wa thuluthun, dan sepertiga kati. Jadi mud, 1 mud itu sama dengan 1 kati dan sepertiga kati. Wa qaddarahu, dan telah menakar hu 1 mud, jama'atun, sekelompok jamaah, bihafnatin bikafaini mu'tadilaini, yaitu dengan sepenuh 2 telapak tangan, mu'tadilaini, yang kedua telapak tangan tadi itu normal, sedang. Jadi 1 mud itu adalah 2 telapak tangan penuh. Telapak tangannya tadi adalah telapak tangan yang mu'tadilaini, yang normal, enggak terlalu kecil dan enggak terlalu panjang. Jadi 1 mud itu adalah ada yang mengatakan 6 ons. 1 mud itu adalah 6 ons. Ada juga yang mengatakan 1 mud itu adalah 7 ons. Nah, 1 so' itu adalah arba'atu amdad, 4 mud. 1 so' itu adalah 4 mud. Kalau kita mengatakan 1 so' itu adalah 6 ons, berarti 6 kali 4. Jumlahnya adalah 2,4. Berarti 1 so' yang wajib dikeluarkan zakat untuk per 1 orang itu adalah 2,4 ons. 2 kilo 4 ons. Tapi kalau kita mengatakan 1 mud itu adalah 7 ons, berarti 1 so' itu adalah 7 kali 4, yaitu 2 kilo 8 ons. Jadi ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan 1 mud itu 6 ons, ada yang mengatakan 8 ons. An kulli wahidin, dari setiap 1 orang. Nah, 1 so' tadi itu dikeluarkan dari setiap 1 orang. Jadi setiap 1 orang itu dikeluarkan sebanyak 1 ons. Min ghalibi quti baladihi, dari keumuman quti baladihi, makanan pokok daerah tersebut. Jadi yang dikeluarkan itu adalah bahan makanan pokok yang berlaku di wilayah tersebut. Kalau wilayah tersebut itu bahan makanannya beras, ya yang dikeluarkan adalah beras. Kalau gandum, ya yang dikeluarkan adalah gandum. Kalau daerah setempat yang dibuat makanan pokok itu adalah korma, ya yang dikeluarkan adalah korma, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ai baladil mu'adda anhu, wilayah orang yang dikeluarkan zakatnya. Fala tujzi'u, maka zakat fitrah itu tidak mencukupi min ghairi ghalibi qutihi, yaitu dari selain keumuman makanan pokok wilayah tersebut.
Jadi kalau wilayah tersebut itu makanan pokoknya itu adalah beras, kok kita mengeluarkan kurma, nah itu nggak sah. Au kuti muadzin, atau makanan pokok orang yang menunaikan zakat. Au balatihi, atau makanan pokok wilayahnya orang yang menunaikan zakat. Jadi dia ini menunaikan zakat untuk anaknya atau istrinya yang berada di wilayah lain, tetapi dia menunaikan zakatnya tadi itu dengan bahan makanan pokok wilayahnya sendiri. Nah itu nggak sah. Jadi yang dikeluarkan itu harus makanan pokok yang berlaku di wilayah istrinya sendiri atau anaknya tersebut, bukan di wilayahnya dia sendiri. Kenapa? Litasyawufi an-nufusi lidzalika. Karena senangnya hati-hatinya orang-orang yang berhak menerima zakat lidzalika kepada makanan pokok tersebut, yaitu makanan pokok wilayah yang ditunaikan zakat tadi. Wa min thama, oleh karenanya wajib sorfuha, memberikan zakat li fuqara'i baladil mu'adda anhu, yaitu kepada orang-orang fakir wilayah orang yang ditunaikan zakatnya. Fa illam tu'raf wa illam tu'raf, meskipun wilayah yang ditunaikan zakatnya tadi enggak diketahui. Ka'abikin, seperti budak yang pergi daripada tuannya yang tidak diketahui di mana wilayahnya. Fafihi, maka pada masalah ini itu araun, ada beberapa pendapat. Jadi wajib menyerahkan zakat tadi kepada orang-orang fakir wilayah orang yang ditunaikan zakatnya tadi. Nah, seperti masalah budak yang lari daripada tuannya, yang larinya itu enggak diketahui di mana tempatnya. Nah, budak tadi kan wajib dikeluarkan zakat. Nah, fihi, dan pada masalah ini kata beliau araun, ada beberapa pendapat. Minha, diantaranya ikhrajuha halan, dikeluarkan zakatnya halan seketika itu. Wa minha, dan diantaranya annaha, bahasanya zakat itu la tajibu, enggak wajib, illa, kecuali idza ada, kecuali apabila budaknya tadi sudah kembali baru wajib zakat. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat ada yang mengatakan la syai'a, tidak ada kewajiban sama sekali. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.